One, two, three, one, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Qadria, NIM 180103991. Di sini saya akan menjelaskan tentang how to write the introduction dan how to write the methodology. Oke. Yang pertama, how to write the introduction part of a research paper. Kita akan membahas di sini ada poin-poin tentang introduction itu seperti apa. Pertama ada tujuan, purpose of the introduction. Tujuan dari introduction itu adalah the function of the introduction part is to provide readers with background information about the research. Jadi tujuan dari introduction ini atau pendahuluan ini adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang penelitian tersebut, gitu. Kenapa melakukan penelitian tersebut. Oke. Dan yang kedua itu adalah what is the content of an introduction. Jadi isinya apa aja sih, gitu. Yang pertama, menurut Davis 2001, introduction yang baik itu ada lima poin. Yang pertama ada presentation of a research problem, yaitu penyajian masalah dalam penelitian. Penulis itu menjelaskan latar belakang penelitian, manfaat dari penelitian, terus yang bisa diambil gitu, atau masalah-masalah itu kenapa sih masih belum terpecahkan gitu di situ. Jadi ada penyajian masalah dalam penelitian itu. Terus yang kedua, isinya itu tentang gap in the literature. Jadi kesenjangan atau celah dalam literaturnya. Jadi dalam hal ini penulis itu menguraikan kenapa penelitian ini dilakukan gitu. Jadi celah di sini itu tentang permasalahan yang belum diatasi atau belum dieksplor, bahkan belum dipelajari sebelumnya, ya. Nah, menurut Moini 2014 gitu. Jadi gap itu adalah sebuah permasalahan yang belum terjawab gitu. Lalu gap ini bisa berisi populasi, sampel size, jadi ukuran sampel, terus research site atau research method, data collection teknik, terus data analisis teknik seperti apa, dan variabel penelitian seperti itu menurut Macintosh 2009. Dan poin yang ketiga itu kontennya tentang tujuan penelitian, purpose of the research. Tujuan penelitian itu untuk apa sih? Ya jelas, penulis itu menuliskan penelitiannya itu untuk menjelaskan masalah dari penelitian yang sedang diteliti untuk coba diatasi. Yang keempat, kontennya berisi the nature of the research atau sifat penelitian. Jadi in this part the author explains the nature of the research. Jadi penulis ini menjelaskan sifat penelitiannya itu dan seperti apa gitu, such as the variables that were investigated dan the research method that were used. Jadi variabelnya itu diselidiki, metode penelitiannya itu yang digunakan itu apa. Konten yang kelima, a brief review of the relevant literature. Jadi tujuan singkat dari literatur yang relevan. This part should be a synthesis of theories with appropriate reference and citation. Jadi dari sintesis dengan referensi dan kutipan yang sesuai di poin kelima ini. Jadi tujuannya buat apa? Tinjauan singkat dari literatur ini kenapa sih harus relevan gitu. The purpose of the literature review is to describe
describe past important research and its relation to the research problems. Jadi untuk menggambarkan penelitian itu penting gitu di masa lalu dan hubungannya dengan penelitian masalahnya gitu. Nah, it should include all the relevant findings from credible sources such as academic books and peer-reviewed journal articles. Oke. Jadi itu tuh harus mencakup semua temuannya yang relevan dari sumber from credible source, dari sumber yang terpercaya gitu. Kayak contohnya dari buku akademik, terus dari artikel penelitian. Nah, itu untuk konten ada 5 poin. Dan selanjutnya itu ada tentang what kind of tense. Jadi bentuk tensesnya apa di introduction, bentuk kalimatnya seperti apa. Di sini itu should be written in the form of simple past tense. Jadi pakai simple past tense, tapi other information is written in the form of simple present tense. Dari informasi lain juga ada yang menulis dengan menggunakan simple present tense. Jadi kalimat bentuk lampau intinya ya untuk menulis tentang introduction. And then what are the strategies in writing the introduction part? Jadi strategi apa dalam menulis pendahuluan itu? Ada strateginya, ada di sini. There are 2 strategies for writing the introduction. Yang pertama, when they begin writing a research paper. Jadi dengan bagian pengantar gitu yang ketika mau menulis penelitian dimulai dari pengantar. Atau ada juga however for some untuk sebagian ada yang menggunakan penulisan introduction itu dari part is the last thing written. Jadi hal terakhir itu yang ditulisnya. Jadi ringkasan dari penelitian baru dijadikan sebagai pendahuluan di awal atau sebagai introductions. Seperti itu. Oke, itu untuk introduction. For example, nanti saya lampirkan contoh-contohnya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu how to write the methodology. Jadi di chapter 5 ini berbicara tentang bagaimana menulis metodologi dalam penelitian ya. Di sini di metodologi itu biasanya terdiri dari desain dan metodologi yang digunakan untuk penelitian. Jadi terus biasanya juga dilampirkan. Dan metodologi itu should be provided with enough details so other researchers can replicate this study. Jadi harus disediakan dengan detail yang sangat-sangat cukup gitu ya, supaya peneliti itu dapat mereplikasi penelitian tersebut. Nah, ada tujuannya. What is the purpose of a methodology? Tujuannya itu, the first purpose is to enable readers to evaluate the study which is performed. Ya. Jadi supaya pembaca itu mengevaluasi hasil studi yang dilakukan. And the second purpose is to enable readers to replicate the study if they desire to do so. Jadi yang kedua itu supaya pembaca mereplikasi penelitian jika mereka ingin melakukannya. Jadi ada 2 tujuan dari metodologi ini. Pertama, supaya pembaca mengevaluasi, yang kedua itu supaya mereplikasi hasil penelitiannya jika mereka ingin melakukannya. Nah, lalu kontennya apa aja terkait metodologi ya? What is the content of a methodology in part in a research paper gitu. Jadi untuk keseluruhannya ini kan the aspect usually jadi terdiri dari yang pertama research method. Jadi research method and design. Jadi ada metode dan desain isinya itu.
lalu research site atau lokasi penelitiannya, terus sample or participant or respondents. Jadi ada sampel, ada partisipannya siapa, kemudian respondensi. Lalu ada sampling technique, ada teknik pengambilan sampelnya seperti apa, instrument of data collection, instrumen pengambilan data, research procedure, prosedur penelitian, kemudian and then data analysis. Jadi ada data hasil analisisnya. Nah, the methodology part can also explain about methods and materials used in the research. Jadi metodologi juga bisa menjelaskan atau dapat menjelaskan tentang metode dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Itu mengenai konten di dalam metodologi. Oke, untuk yang selanjutnya, what tense is used. Jadi tensesnya apa? Pakai kalimat apa di dalam metodologi? Nah, kalau di sini karena menggunakan tense simple past tense. Kenapa? Since the part explains what the authors have done in conduction gimana sih bacanya? Conduction the research. Jadi intinya kenapa di sini ya pakainya simple past tense, karena because done in conducting the research. Jadi ya sudah menjelaskan apa yang telah dilakukan gitu, karena sudah dilakukan dan kemudian dituliskan, jadi menggunakan kalimat simple past tense seperti itu untuk metodologi. Ya, mungkin itu saja mengenai materinya. Nanti contoh-contohnya yang telah saya isi di buku dilampirkan ya. Sudah saya isi di sini, ada beberapa yang sudah diisi, example or introduction, terus about methodology juga sudah diisi di sini. Dan untuk tugas abstrak yang example 1, 2, 3 juga sudah dikerjakan, nanti dilampirkan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis atau akan mempresentasikan ya hasil analisis saya, bukan menganalisis tapi hasil analisis saya dari jurnal yang sudah saya cari dan saya analisis terkait abstrak, introduction, dan metodologinya. Nah, di sini jurnalnya bisa dilihat. Jurnalnya itu Interactive Learning Media for Dyslexia Students of Elementary School. Jadi di sini ada gimana sih cara belajar interaktif menggunakan media buat pelajar disleksia di sekolah dasar. Ini penulisnya dosen saya, Tita Rosita, Tuti Alawiyah, dan rekan-rekannya ya, ikut ini. Yang pertama di abstrak itu ada introductions, nanti saya lampirkan juga introductions. Sini introductions of abstract. Jadi konten di dalam abstrak ada introductions, kemudian research metode use, metodenya juga ada. Metodenya web based learning. Kemudian di sini juga dituliskan ada final summary, ada akhirnya gitu, implikasi untuk pendidikan, yaitu di sini bisa pelajar itu bisa menggunakan kata dan menggunakan web ini, media learning Lexiroom ini dengan baik gitu ya. Pokoknya ini implikasinya gitu. Final summary itu untuk abstraknya.
bisa membantu meningkatkan siswa dalam belajar dan memahami kata yang kalimat menggunakan web Lexiroom ini. Itu untuk abstraknya, nanti saya lampirkan. Kemudian di sini ada introductionsnya itu di sini ada konten yang pertama itu tentang a brief review of the relevant literature yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada tentang review of the relevant literaturnya. Jadi dari hasil pengamatan yang sudah diteliti gitu, dari hasil penelitian yang sudah ada gitu. Jadi tinjauan dari literatur yang relevan tadi. Itu kemudian introductions itu sudah saya analisis semua introduction di sini. Nah, dan di sini ada poin tentang problems di sini. Presentation of a research problem itu konten dari introduction, yaitu ada presentation, jadi ada penyajian masalah. Dalam penelitiannya apa? Di sini dijelaskan itu masalahnya adalah untuk anak disleksia itu gimana cara dia memahami menggunakan media belajar Lexiroom ini gitu. Lalu tujuan penelitiannya juga ada di sini. The purpose of the research-nya itu tujuannya itu supaya media pembelajaran Lexiroom ini bisa comprehensions untuk student disleksia. Jadi Lexiroom ini menjadi aplikasi yang bisa implemented gitu buat aktivitas membaca anak disleksia. Kemudian ada itu introduction-nya hanya itu saja poinnya. Kemudian ada metodologi di sini. Metodologinya sudah saya analisis, ada research prosedur, ada prosedurnya nih, karena di research and development procedures, jadi menggunakan prosedur penelitiannya. Di sini dijelaskan bahwa di sini menggunakan prosedur. The study are web-based learning media to improve the reading comprehension of dyslexia students. Ya. Kemudian ada sampling teknik, ada teknik sampel tekniknya. Di sini ada berapa poin? Ada 10 poin. Itu menurut Sugiono di sini yang digunakan, menggunakan teknik dari Sugiono 2009. Dan dari hasil Research and Development Borg and Goal, di sini ada 1, 2, 3 sampai 10 poin di situ. Ada potential problem, data collection dan lain-lain, nanti saya lampirkan. Nah, kemudian setelah sampling teknik sudah sampel teknik, itu saja. Jadi di poin di artikel yang saya teliti analisis itu, di metodologinya itu ada 3 poin yang berisi research procedure, sampling teknik, dan untuk di introduction ada tujuannya, ada presentation masalahnya ada, kemudian tadi review of the relevant literature, ya itu juga ada. Sudah itu saja, karena yang saya analisis hanya sesuai yang sudah saya pelajari, yaitu abstrak, introduction, dan metodologi. Di sini sudah beres. Ini ada results, ada discussions. Ini mah di part selanjutnya. Untuk itu berarti sudah beres. Itu saja. Nanti saya lampirkan
lampirkan hasil analisis dan tugas di example latihan-latihan sebelumnya yang ada di buku saya lampirkan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.